Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Hari ini saya selaku pembawa acara akan memperkenalkan dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam tim Wiradesa. Kakak perkenalkan, yang pertama adalah Ketua STIMI Banjarmasin, Ibu Dr. Titin Agustina MSI. Kemudian selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Andes Muhammad Rudiansa MM. Kemudian Kabak Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Samsudinor STMM. Selanjutnya sebagai pembina UKM Kewirausahaan STIMI Banjarmasin, Bapak Dr. Samsudinor STMM. Kemudian Ibu Haja Sampurnawati STMM selaku dosen pendamping program Wiradesa. Berikut adalah mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti program Wiradesa. Yang pertama sebagai ketua kelompok Ahmad Irji, silakan berdiri. Wah, ganteng ya, dengan rambutnya yang panjang. Kemudian Kakak Muhammad Asadi, silakan berdiri Kak. Kak Asadi juga selaku ketua UKM Kewirausahaan STIMI Banjarmasin. Kemudian Kak Muhammad Jaini, silakan berdiri Kak. Kak Muhammad Jaini juga selaku ketua BEM STIMI Banjarmasin. Dan terakhir Kak Yogi Aris Adianto, silakan berdiri Kak. Kak Yogi selain juga berada di anggota kelompok wirausaha Wiradesa, Kak Yogi juga dengan teman-teman juga berhasil mendapatkan hibah dana dalam kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan juga mendapatkan hibah dana, dan sekarang programnya sedang berlangsung. Saya mau ke Ibu Ketua terlebih dahulu. Ibu Ketua, sebenarnya program Wiradesa ini seperti apa sih? Mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu supaya teman-teman audiens yang mau menyaksikan juga bisa tahu. Iya, terima kasih Mbak Caca ya, yang menjadi pewawancara pada hari ini. Wiradesa itu adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2021 ini baru diluncurkan dalam kaitannya pelaksanaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Karena di dalam Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini mahasiswa diberi kesempatan sebanyak tiga semester untuk bisa melakukan perkuliahan di luar dari prodinya. Salah satunya selain mungkin ke prodi lain di dalam perguruan tinggi, atau juga dia bisa tadi keluar lingkungan kampusnya. Salah satunya ini adalah Wiradesa. Jadi Wiradesa program dari Kemendikbud dalam rangka untuk mensukseskan tadi program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ya. Oke Bu, kalau Wiradesa ini berarti ada lokasi ya Bu ya? Nah, kalau boleh tahu Ibu, di mana kira-kira lokasi untuk kegiatan Wiradesa ini sendiri Bu? Ya, Wiradesa mengambil tempat nanti di Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, yang dimana di sana ya termasuk salah satu desa yang sudah maju ya, dan ada potensi-potensi lokal yang bisa kita angkat, karena di dalam program Wiradesa itu salah satu indikatornya adalah menggali potensi lokal desa ya. Nah, nanti saya berharap teman-teman mahasiswa di sini nanti yang akan menjadi penggerak di dalam Wiradesa ini bisa memanfaatkan kesempatan ini bila memang ini nanti terpilih sebagai ya salah satu penerima pendanaan untuk Wiradesa tahun 2021 ini. Saya berharap ini bisa memberi banyak manfaat dan kesempatan yang seluasnya. Berarti kita doakan bersama ya supaya program Wiradesa di STIMI Banjarmasin ini disetujui dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kakak mau ke Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rudiansa MM. Menurut Bapak seberapa penting sih mengikuti program Wiradesa ini bagi mahasiswa? Ya, masih kan program yang diluncurkan sekarang ini kan luar biasa pentingnya ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini kita kaitkan apa yang dikatakan oleh pimpinan tadi, bahwa ini sesuai dengan program Kemendikbud
ya yang diluncurkan tahun 2001 ini, yaitu Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ya. Nah, jadi mahasiswa ini luar biasa kalau kita berhasil ini disetujui oleh pemerintah atau disetujui oleh Kemendikbud yang kita ajukan proposalnya itu, ini luar biasa pentingnya. Kenapa saya katakan itu luar biasa pentingnya? Karena mahasiswa nanti samping dia belajar, juga bisa mengimplementasikan hasil yang didapat kuliah di kampus, di bangku kuliah. Masalah kepemimpinan, masalah berwirausaha, kemudian bisa belajar berinteraksi dengan masyarakat di sana. Nah, ini yang kita sangat luar biasa pentingnya. Nanti mahasiswa ini setelah mendapatkan ini bisa dikonfirmasinya menjadi SKS. Nah, di samping dia dapat belajar tadi belajar ke masyarakat, dia dapat SKS itu diganti oleh mungkin itu yang saya sampaikan masih. Wah, berarti mahasiswa jangan takut nih ya ikut Wiradesa terus nanti kuliahnya jadi terganggu, karena ternyata mengikuti program Wiradesa di perkuliahannya tetap diakui dan menjadi sistem kredit semester. Wah, luar biasa, kalian jadinya double dapatnya, dapat interaksi dengan desa, kemudian juga dapat pengalaman dan kuliahnya juga tetap jalan. Wah, luar biasa nih. Nah, kemudian nih, saya dengar-dengar kalau program Wiradesa ini diusulkan oleh salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu UKM Kewirausahaan. Nah, saya mau ke Bapak Pembina UKM Kewirausahaan, Bapak Dr. Samsidinor SMM. Menurut Bapak, seberapa penting Wiradesa ini kaitannya kaitannya dengan UKM Kewirausahaan? Seberapa bagus sih kalau mahasiswa selain berwirausaha, kemudian juga dia bisa mengembangkan desa seperti itu? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Ibu yang saya hormati. Ini terkait dengan program Wiradesa yang diajukan oleh Kampus Timur Masin untuk tahun 2021 merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga terkait dengan bagaimana mahasiswa juga memiliki kepentingan terkait dengan bagaimana mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di wilayah-wilayah seperti pedesaan. Itu akan menjadi sebuah sinergi atau hubungan yang baik antara pihak akademisi atau lembaga pendidikan dengan desa. Dengan situ mereka bisa melihat ada peluang-peluang yang di desa itu perlu dikembangkan, sehingga di kampus kewirausahaan ini menjadi program yang akan mereka nanti lakukan. Jadi ada beberapa program-program yang ada di kewirausahaan Istimewa Masin, yaitu bagaimana bisa mengembangkan produk-produk yang ada di desa itu menjadi kegiatan yang penting bagi mahasiswa. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mahasiswa bisa mencari peluang-peluang yang ada di desa itu menjadi sebuah program yang akan mereka lakukan. Jadi intinya program Wiradesa ini sangat penting sekali bagi kewirausahaan, khususnya UKM, agar mahasiswa bisa menjadi edukasi atau pembelajaran untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa itu menjadi sebuah program yang diakumulasikan menjadi produk-produk yang bisa menjadi nilai di pasaran yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum. Demikian. Berarti nanti mungkin saja ya Pak ya, setelah nanti produknya jadi, nanti akan dipasarkan oleh UKM kewirausahaan gitu ya Pak ya? Wah, luar biasa nih. Oke, selanjutnya kakak mau ke Ibu Sampurnawati sebagai dosen pendamping program Wiradesa Stimi Banjarmasin tahun 2021. Tadi saya ada dengar-dengar ya Bu ya, bahwa ini ada lolos dan tidak lolos ya Bu ya. Dan menurut Ibu nih sebagai dosen pendamping, apa strategi untuk bisa lolos dalam program Wiradesa ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Caca ya.
dalam wira desa ini kan kita memang mengajukan proposal ya, kemudian apa sih strateginya atau tadi katakan triknya juga gitu ya. Nah jadi untuk itu kita mengambil sasaran itu adalah pelaku yang sudah jalan, yaitu dia punya usaha itu membuat betuk lindri. Nah, betuk lindri di mana beliau itu sudah memproduksi seharinya itu 70 kg, kemudian menjadi 1000 pix kue betuk lindri tersebut. Nah, tapi beliau itu sudah melalui berbagai macam gitu ya. Nah, kemudian kita ingin dengan adanya wira desa ini, mahasiswa dengan kapasitas mereka sudah menerima pengetahuan, sudah menerima wawasan tentang kewirausahaan. Nah, mahasiswa masuk ke sana dengan beliau sama-sama bagaimana nanti kita meneruskan strategi dia atau trik-trik dia untuk memasarkannya, untuk lebih meningkatkan lagi hasil penjualan dia. Kemudian nanti juga mahasiswa juga akan membantu untuk hal-hal lainnya seperti kemasan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa disetujui misalnya oleh Mendikbud adalah betuk lindri kan asalnya dari singkong ya. Nah, di sana kan banyak tanaman-tanaman masyarakat itu singkong, sehingga tidak mengambil dari luar. Nah, sehingga itu akan mengangkat perekonomian desanya. Dengan semakin meningkatnya penjualan betuk lindri itu dari UKM tersebut, itu akan meningkatkan juga penjualan singkong-singkong kepada dia gitu. Nah, kemudian juga banyak yang trik-trik yang lainnya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan wira desa ini nanti kami selaku dosen pendamping, kemudian juga mahasiswa yang semangat untuk membantu pembangunan, membantu ekonomi masyarakat desa, dan juga khususnya kepada UKM yang disebut itu bisa lolos gitu ya. Ya, dengan niat baik kita untuk mengembangkan desa ya Bu ya. Nah, antara niat baik dosen dan mahasiswa STIMI Banjarmasin untuk mengembangkan desa Tirtajaya dan mengembangkan khususnya produknya yaitu betuk lindri. Mudah-mudahan STIMI Banjarmasin, khususnya teman-teman tim Wira Desa bisa lolos pendaratan. Oke, sudah agak ngantuk nih ya mahasiswanya ya, mungkin karena nggak ditanyai kali ya. Mau berapa pertanyaan nih? 10? 15? Kayak aku mau ke ketua timnya dulu deh, Ahmad Ji. Ji, kenapa sih kok tertarik ikut program Wira Desa ini dan menjadi ketua lagi? Ayo dong. Tentu saja di sini kita selaku mahasiswa ingin mengembangkan diri kita dari segi soft skill dan hard skill, di mana kita mahasiswa juga mendapatkan timbal balik dari kegiatan tersebut. Dan program ini juga diturunkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa tersebut untuk mengembangkan dirinya bersama kawan-kawan juga untuk mengembangkan desa yang dituju juga. Luar biasa nih ya. Oke, aku mau ke Yogi dong. Yogi, kamu kan sebagai ketua tim KBMI ya, sudah dapat dana hibah ya? Alhamdulillah, wah, sudah dapat dana hibah. Dan sekarang ikut lagi sebagai anggota di Wira Desa. Betul. Nah, menurut Yogi nih, apa sih perbedaan antara ikut program wirausaha sendiri, produk sendiri, dengan mengembangkan usaha desa? Oke. Gimana sih Yogi? Menurut Yogi nih, pandangan Yogi aja sih. Perbedaan gitu ya? Iya.
Kalau usaha KBM ini kan produk sendiri, kita mengembangkan produk sendiri gitu kan. Jadi kalau Wira Desa lebih ke produk orang kan gitu. Jadi kita membantu juga ikut, kita bisa belajar bagaimana cara mereka memproduksi, menjualnya gitu. Jadi lebih dapat pengalamannya dari orang banyak. Apalagi kalau getuk lindri yang di Desa Karang Tirtajaya itu sudah memproduksi banyak. Jadi kita bisa belajar lebih luas lagi Kak. Lebih ke pengalaman sebenarnya. Wah, jadi banyak banget ya manfaatnya ya. Bukan hanya sebagai pengalaman untuk mahasiswa, kemudian tadi SKS-nya juga nggak dipotong, kuliahnya tetap diakui, dan malah mendapatkan lagi pengalaman kewirausahaan untuk mengembangkan bisnis kita sendiri gitu ya. Apalagi sekarang mahasiswa itu sangat dianjurkan untuk punya usaha sendiri gitu ya. Wah, luar biasa. Mungkin nanti teman-teman yang belum memiliki usaha nih bisa aja nih dulu terjun ke program Wira Desa ini. Nah, setelah terjun di program Wira Desa, mengerti dan memahami bagaimana sistematikanya, nah mungkin nanti bisa aja tuh punya usaha sendiri gitu ya, dan jadi wirausaha gitu. Oke, sekarang aku mau ke As Adi dong. Nah, sebagai ketua UKM kewirausahaan. Nah, As Adi, seberapa pentingnya sih desa itu bekerja sama dengan usaha, punya keselarasan. Jadi desa nggak bisa berdiri sendiri tanpa satu organisasi. Nah, jadi As Adi di sini kan adalah ketua ya, ketua UKM kewirausahaan. Nah, gimana sih nanti As Adi mengimplementasikan jiwa kepemimpinan As Adi di desa itu gimana? Terima kasih dulu pertanyaannya untuk Kak Caca. Mungkin sudah ada disebutkan oleh Wakil Ketua 3 Pak Rudiendra. Nah, tadi untuk bisa mengimplementasikan atau mempraktikkan ilmu kuliah yang sudah kami dapat di kampus ini untuk mempraktikannya di desa tersebut, untuk bisa mengajarkan kepada mereka tentang cara mengelola SDM, mengelola keuangan, atau cara melakukan pemasaran yang baik dan bagus. Dan juga saya berharap sebagai ketua UKM kewirausahaan, ilmu yang kami dapatkan di sana nanti mungkin bisa kami ajarkan lagi kepada anggota-anggota UKM kewirausahaan nantinya, yang juga bisa berguna untuk membuat mereka bisa menciptakan produk-produk yang lumayan bisa berkembang, atau mungkin nantinya bisa ikut KBB atau Wira Desa selanjutnya pada tahun depan. Terima kasih. Luar biasa nih ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ikut Wira Desa ini semuanya sepertinya adalah suhu-suhunya kampus nih. Wah, ada ketua UKM. Nah, sekarang nih suhunya lagi nih, angkatan paling tua. Wah, rambutnya aja udah panjang nih, udah lebih panjang dari Irji, udah pakai ikat rambut karet. Ketua BEM kita Muhammad Jaini. Nah, sekarang Kakak mau tanya Jai, kamu kan sebagai istilahnya presidennya mahasiswa nih, presidennya mahasiswa. Nah, setelah nanti jika programnya ini berhasil dan kamu lolos di pendanaan, apa kiat-kiat kamu untuk bisa menselaraskan ilmu yang kamu dapat di Wira Desa, di program Wira Desa, dan kamu implementasikan di organisasi mahasiswa khususnya BEM STIMI Banjarmasin. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya dari Kak Caca. Tadi kan sesuai dengan pertanyaan Kak Caca, bagaimana saya mempresentasikan bagaimana dari tempat tadi kita ke Wira Desa ke organisasi kita yang ada di kampus. Kalau kita mempresentasikan apa yang ada di dapat sana, kan masih banyak tuh yang ada dapat di sana. Termasuk dari cara kita melihat bagaimana caranya memasarkan atau cara menganukan SDM yang di sana, melihat bagaimana cara mengatur orang-orangnya, cara mencari apa yang ada di sana tentang apa ya ibaratnya sumber-sumber pendanaan di sana. Kan tadi seperti ada yang Ibu sempurna tadi, katanya ada beberapa sumber daya langsung dari sana, seperti singkongnya langsung ditanam di sana, jadi langsung diproduksi di sana. Ibaratnya mengurangi apa yang ada di sana,
bahan-bahan yang di sana lebih ibaratnya lebih mengecilkan dana lagi gitu. Jadi kami bisa nanti di dalam organisasi kami bisa mengajarkan lagi bagaimana di organisasi, bagaimana cara, kan di sana masih banyak tuh cara minimalkan dana, bagaimana cara memasarkan dana, bagaimana kami bisa masukkan ke dalam organisasi. Di organisasi banyak seperti kegiatan atau apa kan kami banyak tuh segala kegiatan pertahunan ada. Jadi kami bisa belajar dari sana cara-cara memanajemen keuangan segala sumber-sumber daya di sana. Oke, luar biasa. Jadi doa kita bersama ya, Ibu Ketua, kemudian dosen dan teman-teman wirausaha, mudah-mudahan kita ada rezekinya ya, STIMI Banjarmasin berjodoh dengan Desa Tirtajaya untuk bisa mengembangkan produk khas daerah ya Bu ya, produk khas daerah dari Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Dan ini manfaatnya bukan hanya untuk desa atau bukan hanya untuk kita sendiri sebagai mahasiswa dan dosen, tapi ini adalah kesinambungan, bermanfaat bersama antara kedua belah pihak. Nah mungkin terakhir saya mau ke Ibu Titin, mungkin ada sepatah dua kata penutupan. Nah, sebelum kita menyudahi wawancara ini, silakan Ibu Ketua. Ya, terima kasih Kak Caca untuk harapan saya lah terhadap Wirga Desa. Dengan kita sudah mengupload proposal Wirga Desa dan sudah adanya kerjasama yang baik dengan desa ya, artinya mereka bersedia untuk kerjasama dengan STIMI, itu satu keberuntungan bagi kita karena tidak mudah loh ya, antara perguruan tinggi mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk di suatu wilayah pemerintahan desa ya. Nah ini kesempatan kita untuk bagaimana memberi pengalaman kepada mahasiswa nantinya bagaimana dia bisa mengimplementasikan dari ilmu-ilmu yang pernah didapatkannya di kampus ya, misalnya kayak kewirausahaan, pengantar bisnis, manajemen pemasaran, manajemen produksi ya kan, banyak lagi yang lainnya. Itu nanti mereka sana akan berhadapan dengan tadi ya, masyarakat desa yang sudah UKM-nya tadi getuk, yang sudah punya produksi yang sudah banyak dan sudah puluhan tahun operasionalnya, langsung belajar, oh begini ternyata membangun usaha itu, oh gini caranya menjalankan, oh begini caranya memasarkan, oh begini caranya mendekatkan. Dan saya berharap dari Wirga Desa ini nanti kita kan juga ada program untuk meningkatkan produksi mereka, meningkatkan juga pemasaran mereka. Nanti kan kita akan ada belajar bersama, jadi mahasiswa belajar, masyarakat desa juga, UKM-nya sana juga belajar bagaimana kita meningkatkan penjualannya, bagaimana meningkatkan kualitas produknya ini sehingga makin banyak, kemudian makin menyebar luas. Apalagi dengan era digital ini kita akan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu peningkatan produksi dan juga laba yang mereka dapatkan. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan Wirga Desa kita yang kita jalankan ini, apa yang kita ikutin ini akan berhasil mendapatkan pendanaan ya. Demikian, terima kasih. Wah luar biasa nih ya, jadi setelah kakak wawancara seluruh dosen dan mahasiswa yang ada di sini, kita sudah mengetahui bahwa program Wirga Desa itu sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa manfaatnya baik untuk perguruan tinggi maupun untuk desa. Oke. Sekian dulu wawancara kita hari ini. Bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.